Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama dengan saya Tiara Maharani. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial di mana pada video sebelumnya saya sudah melakukan analisis data dengan menggunakan Microsoft Excel, dan pada video ini saya akan melanjutkan yaitu dengan memplotkan kurva strain dengan menggunakan software Origin. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Baik, akan saya lanjutkan tutorialnya, di mana saya akan memplotkan terlebih dahulu untuk kurva stress sama strainnya di software Origin. Kita pindahkan terlebih dahulu untuk nilai strain. Selanjutnya kita pindahkan juga stresnya ya. Namun stres di sini tuh kita pindahkan yaitu dalam satuan megapascal ya, yang sudah kita konversikan. Kita copy dan kita pindahkan ke Origin. Sudah ya. Selanjutnya kita dapat memplotkan kurva stres maupun strain ini dalam gambar linear ya, kurva linearnya. Nah, berikut ini adalah kurva stres maupun strainnya, strain di sumbu X dan stres sumbu Y dalam satuan megapascal. Selanjutnya kita dapat mengubah skalanya, baik di vertikal maupun horizontal, agar kurvanya ini menyentuh grafik ya. Kita double klik saja, kemudian pilih scale, dan pada vertikalnya kita pilih from 0. Kita lihat perubahannya apply. Kemudian horizontalnya kita juga ubah dari 0. Kita pilih apply. Nah, sudah terlihat ya, kita pilih oke saja. Nah, ini adalah kurva stress strain yang sudah menyentuh kurvanya. Selanjutnya kita dapat menentukan terlebih dahulu ya nilai dari modulus Young-nya. Nilai dari modulus Young ini nanti akan digunakan dalam penentuan 0,2% offset stress-nya. Kita pilih sini ini line tool, kemudian line tool ya, kemudian kita drag saja. Kita mencari bagian kurva linear ya. Bagian linearnya itu perkiraan berada di daerah sini. Nah, kita klik lagi ya, kemudian perkiraan linear itu ada di sini. Nah, ini adalah untuk perkiraan linearnya ya. Kita dapat geser sedikit untuk mengambil bagian posisi linear. Nah, kurang lebih daerah ini yang lebih linear ya dibandingkan daerah lain. Kenapa kita mengambil daerah yang lebih linear untuk modulus Young? Karena nanti kita akan melihat nilai regresinya agar mendekati nilai 1. Nah, kita dapat klik ini ya, data reader. Nah, annotation untuk memudahkan penglihatan kita nanti di ini nanti akan didapatkan sumbu X berapa, sumbu Y berapa, dan ada di data keberapa. Klik annotation. Selanjutnya kita posisikan yaitu pas di perpotongan sini ya. Nah, ini ya, untuk datanya ada di data ke-66. Kemudian kita butuhkan juga untuk yang satunya lagi ya.
Nah, ini ada di data ke-99. Berarti kita pilih ini dulu ya. Kita berarti dapat memplotkan kurva lagi dari data ke-66 ke 99 untuk menentukan nilai modulus Youngnya, karena itu adalah bagian linear 66 sampai 99. Kita pilih data ke-66 ya, ini ya. 66 sampai ke 99. Nih ya. 66 sampai 99 ya. 66 sampai 99 kita dapat buatkan plot kurva lagi. Kita pilih kurva yang line plus simbol. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat ya kurvanya itu lebih linear. Nah, selanjutnya kita pilih analysis, fitting, dan linear fit, dan open dialog. Pilih oke. Nah, kita dapat melihat ya nilai regresinya itu udah lumayan bagus karena udah menyentuh 0,99. Nah, di sini kita dapat melihat nilai slope-nya nih, 36056,35767. Nah, nilai slope inilah yang digunakan untuk menentukan nilai dari 0,2% offset stress. Nah, nilai dari slope ini menunjukkan nilai dari modulus Youngnya. Kita perkecil dulu. Nah, di sini kita juga dapatkan ya datanya. Sama seperti yang tadi, ini kita bisa perbesar agar dapat memudahkan kita. Nah, ini data dari nilai linearitasnya, sehingga kita dapat menggunakan nilai slope-nya. Slope-nya ini adalah 36056,357. Nah, nilai slope inilah yang akan kita gunakan di Microsoft Excel ya. Untuk penentuan 0,2% offset stress-nya. Caranya seperti tadi ya. Strain dikali dengan nilai slope-nya 36056,3576. Enter. Selanjutnya kita dapat drag ke bawah. Nah, sudah terlihat ya nilai-nilainya dari 0,2% offset stress-nya. Kita dapat copy untuk 0,2% offset strain maupun offset stress ya. Nanti offset strain sama offset stress ini digunakan untuk menentukan nilai titik luluhnya. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy ke dalam origin. Kita pilih book, kemudian kita pilih sheet 1. Ini kita bisa tambahkan kolom-kolom. Di sini kita ctrl V, dan ini nilai dari offset strain maupun offset stress-nya ya. Sudah ya. Nah, kita sudah mengetahui, kita pindahkan terlebih dahulu ya. Ini di sini, dan selanjutnya kita dapat melakukan ya. Kita kan udah dapat nih nilai dari si kurva ini ya, di strain stress di sini untuk menentukan nilai linearitasnya. Kemudian kita di sini tadi sudah mendapatkan nilai slope-nya untuk penentuan offset strain stress. Selanjutnya kita dapat membuat lagi grafik, yaitu adalah grafik penentuan titik luluhnya. Kita menentukan grafik titik luluh terlebih dahulu ya, dengan cara offset strain ini kita ubah menjadi set as X. Nah, selanjutnya kita dapat
menselect seluruh kurva di sini, data di sini yang nanti akan dibuatkan kurva stress strain, akan memilihnya dengan double Y, kurva double Y. Nah, seperti ini nanti kurva yang didapatkannya. Stresnya di sini dalam satuan megapascal dan ini adalah nilai strainnya. Sehingga kita dapat menentukan nilai dari titik luluhnya ya. Nilai dari titik luluhnya itu kira-kira berada di daerah sini. Karena di sini terdapat nilai perpotongan 2 garis. Nah, sekitar daerah sini ya, nilai titik luluhnya. Sehingga kita dapat menambahkan text tool dan kita pilih ini sini adalah titik luluh. Titik luluh ini kita beri simbol Y saja ya. Nah, di sini kita beri simbol Y, di sini adalah sebagai nilai dari titik luluhnya. Di mana titik luluh ini adalah batas material di mana pertambahan beban yang sama akan menghasilkan pertambahan panjang yang lebih besar. Bahkan pada suatu saat akan terjadi pertambahan panjang tanpa adanya penambahan beban. Nah, fungsi dari kurva ini tuh emang ingin menentukan nilai dari titik luluhnya saja ya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai titik luluh, kita juga dapat kembali ya, kita dapat kembali ke dalam kurva ini untuk menentukan nilai dari titik putus, titik maksimum, kemudian di mana sih batas elastisitas terjadi dan batas proporsional terjadi. Nah, kita dapat, tapi sebelum ke arah penentuan titik luluh dan titik lainnya, kita dapat menamakan nih area di sini tuh namanya area apa sih? Area ini apa dan ini apa? Kita dapat menamakan bahwa area yang berada di awal-awal ini dinamakan sebagai, kita tulis ya, region. Kita perkecil terlebih dahulu. Nah, region ya, dimana region ini merupakan daerah terjadi peregangan atau tidak berkurutnya akibat pembebanan mekanis hingga regangan 2%, dan wilayah ini akan bertanggung jawab atas kurva tegangan atau regangan linearnya. Selanjutnya, kita juga dapat menuliskan juga bahwa area di sini adalah area linear region. Sama ya, linear region. Kita perkecil terlebih dahulu nilainya. Nah, itu tau region dan ini adalah linear region. Selanjutnya, untuk daerah linear region ini itu adalah daerah yang menyatakan bahwa bagian berikutnya pada kurva stress strain setelah Towe region, yaitu batas atas regangan di mana fibril akan menyesuaikan ke arah beban mekanis tarik dan akan mulai bergerak sehingga akan mengalami deformasi secara linear karena pergeseran antar molekulnya. Dan jika regangan kurang dari 4%, maka akan kembali ke panjang semula atau elastis. Oleh karena itu, bagian ini bersifat elastis dan reversible, serta kemiringan kurva atau nilai slope-nya ini akan mewakili nilai modulus Young. Berarti sesuai ya teori ini dengan hal yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu bahwa di daerah linear region ini kita dapat menentukan nilai dari modulus Young. Berarti ada kesesuaian teori dengan praktek.
Selanjutnya, kita dapat menuliskannya lagi. Ini adalah bagian dari yield region. Nah, ini adalah bagian dari yield region ya. Yield region ini apa sih? Yield region ini adalah daerah yang akan terjadi peregangan yang melampaui batas dan ikatan silang intermolekulnya akan gagal, sehingga akan terus terakumulasi dan kekakuannya akan berkurang dan tendon akan mulai rusak yang mengakibatkan deformasi plastis yang tidak dapat diubah. Sehingga ini dinamakan sebagai yield region. Selanjutnya, kita juga nih dapat mengplotkan di mana atau kita dapat menganalisiskan ya, lebih tepatnya kurva ini untuk kita melihat si linear fit dan compound dialog, kemudian nilai dari linearitas dari kurva stress strain ini kita pilih oke saja. Nah, ini ya kita ketahui nilainya, slope-nya 1069,94387 dan intercept-nya 106,02387. Kita perbesar dulu ya yang ini kurvanya. Nah, kita pindahkan, bisa kita pindahkan di daerah sini. Kita rapikan saja ya. Nah, kita simpan di daerah sini. Ini adalah untuk si linearitas dari kurva tersebut. Selanjutnya, kita dapat menentukannya terlebih dahulu nih daerah mana yang terkena dari batas proporsional, batas elastisitas, kemudian titik maksimum dan titik putusnya. Nah, kita dapat mengetahui terlebih dahulu ya nilai maksimumnya, titik maksimumnya. Titik maksimum itu berarti berada pada, kita pilih screen reader. Nah, titik maksimumnya itu kita dapatkan ya. Titik maksimumnya itu perkiraan berada di daerah ini. Daerah yang paling maksimum di sini ya perkiraan ya. Nah, di daerah X 0,0507 dan Y-nya 669,284349. Atau ini cara pertama ya untuk menentukan nilai titik maksimum. Atau kita dapat menentukan cara kedua, yaitu dengan menggunakan annotation. Kita pilih ini, kemudian annotation, dan ini adalah cara yang paling memudahkan kita untuk menentukan nilai titik maksimum dengan kita langsung menyorot saja ya pada bagian titik maksimum ini. Nah, nanti dengan otomatis kita juga tidak usah menulis manual ya. Kalau cara pertama tadi kita dapat menuliskan nilainya dalam manual. Nah, tapi kalau ini kita dapat langsung mendouble klik. Nah, sudah keluar ya nilai titik maksimumnya itu ada di daerah mana sih? Ternyata di sumbu X 0,05103 dan sumbu Y 668,69963 itu pada data ke-288. Cara kedua ini lebih memudahkan ya dibandingkan cara pertama tadi. Kita pilih pointer lagi ya. Kemudian dikeluarkan. Nah, ini adalah titik maksimumnya ya. Dimana kita dapat juga menuliskan ya. Di sini kita beri simbol M saja ya. Untuk M itu berarti maksimum. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan titik putus. Titik putus atau breaking point. Kita langsung cara yang lebih memudahkan kita saja ya dengan mengklik annotation dan kita pilih daerah sini ya.
Nah, ini sudah terlihat ya daerah sini dan kita tinggal double klik saja. Nah, daerahnya itu di 0,06596 pada sumbu X dan di sumbu Y-nya 577,65602. Di data ke 372. Nah, ini dapat kita pilih pointer terlebih dahulu, kemudian kita ketahui ini adalah titik breaking point. Kita beri simbol B. B untuk breaking point. Sudah ya, kita sudah tahu nih nilai titik maksimum di mana, breaking point-nya di mana. Nah, kita dapat menentukan batas elastisitasnya. Nah, batas elastisitas ini adalah batas yang berada di daerah linear region-nya ya. Perkiraan ini ya, batas elastisitas itu akan terjadi di daerah sini. Nah, kita pilih simbol E untuk elastisitas ya. Simbol E untuk elastisitas. Selanjutnya untuk proporsional, batas proporsional ini adalah batas di mana tegangan atau regangan itu memiliki hubungan yang proporsional alias berbanding lurus. Otomatis batas proporsional ini akan berada di bawah Batas elastisitas ya. karena urutan batas proporsional terlebih dahulu baru ke batas elastisitas. Nah, saya akan memberikan simbol P untuk batas proporsional ini. Dan dia hubungannya berbanding lurus ya antara si. Nah, di sini ya perkiraan untuk batas elastis dan batas proporsional. Baik, sudah kita temukan ya daerah yang mana sih, daerah toy region, daerah linear region yang sebagai representasi dari nilai modulus Young, kemudian titik putus atau breaking point, titik maksimum, kemudian batas elastis dan batas proporsional. Yang kita telah ketahui semuanya. Selanjutnya kita juga telah mengetahui nilai dari modulus Young dan slope-nya itu sebagai perwakilan modulus Young-nya. Dan kita juga telah mengetahui ini ya kurva W yaitu antara strain stress dan offset stress. Di sini kita dapat menentukan titik lulunya. Titik lulunya adalah perpotongan yang akan digunakan sebagai perwakilan dari titik lulu ya. Jadi setelah kita temukan seluruh elemen dalam penentuan kurva stress strain ya. Dan ini adalah data dari kurva stress strain. Kita pilih sheet. Nah, kita punya strain, stress dalam megapascal, offset strain maupun offset stress. Baik, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.